نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita berada di tanggal 9 Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 13 Agustus 2024 Masehi. InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita membahas Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa belajar bersama-sama bab demi bab yang kita lalui. Sebagaimana di awal telah kita jelaskan bahwasanya metode kita dalam mempelajari kitab ini, pembahasan ini adalah kita fokus kepada matannya. Kita fokus pada matan, adapun syarah kita hanya mengambil poin-poin penting, sehingga dengan mengetahui matannya, nas-nas yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala, maka itu sudah jelas bagi kita maksud dari bab tersebut. Adapun penjelasannya apabila kita nukilkan seluruhnya, tentu itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa berkali-kali satu bab, misalnya 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan satu bab. Tetapi alhamdulillah, selama ini yang kita berjalan 39 bab yang telah kita lalui, kita fokus kepada matan, dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif tanpa memperpanjang penjelasannya. Yang penting kita paham maksud dari bab yang ditujukan oleh muallif rahimallahu taala. Baik, kita langsung saja melanjutkan pelajaran kita di bab yang 40. Maka bagi yang bertugas disilahkan membacakannya. Tafadhal. Bismillah. Bab yang ke-40, mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah. Baik, di bab ini muallif rahimahullah taala menyebutkan babun
man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Itu bab bagian dari kitab ini, yaitu mengingkari sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana orang hukumnya mengingkari sebagian, bukan seluruhnya tetapi sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, bagaimana hukumnya? Bagi kita yang telah mempelajari, alhamdulillah, di matan-matan sebelumnya usulul salasah, juga kita singgung masalah asma wa sifat, maka jelaslah bagi kita bahwasanya orang yang menolak sifat Allah, nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, walaupun hanya satu, itu jatuh kepada kekufuran, karena telah menolak sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk dirinya, dan Nabi SAW juga telah menjelaskannya bahwa itu adalah termasuk nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maka jatuh kepada sifat kekufuran. Jadi di sini kita harus didudukkan kembali, karena ini pembahasannya kafir-kafir mengkafir orang, tidak. Yang kita maksudkan sikap orang tersebut yang mengingkari nama-nama Allah, bukan menuduh si fulan kufur, bukan. Kita harus perjelas di sini, karena kita berada di zaman fitnah yang kata orang kajiannya mengkafir-kafirkan, tidak. Kita mempelajari apa itu syirik, apa itu munafik, apa itu kufur. Bukan kita menuduh saudara kita untuk melakukan hal tersebut, menuduh dia bahwa si fulan begini, si fulan begini, fulana begini, tidak. Akan tetapi kita mempelajari hal tersebut agar terjauh dari perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Jadi bukan untuk menuduh person-person yang kita mempelajarinya. Yang kita maksudkan dari mempelajari hal-hal tersebut, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari perbuatan tersebut. Sebagaimana Uzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, yas'alun nas an khair. Manusia bertanya tentang kebaikan. Akan tetapi Huzaifah bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Maksudnya agar terhindar dari hal-hal buruk tersebut. Dan salah satu bab ini mengingatkan akan kita bahwa pentingnya kita di dalam memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kita bawakan sedikit dalil, karena kalau ulama kita menyebutkan ahlu sunnah, orang yang menginginkan kebaikan, orang yang ingin menerima kebenaran, dia tidak butuh dengan puluhan dalil. Cukup satu dalil, maka itu sudah membuatnya beriman akan hal yang dimaksudkan. Seperti di sini kita akan bawakan satu ayat Al-Quran dan satu hadis mengenai bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Yang pertama itu dalil dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Dalam surah Al-A'raf ayat 180. Antum yang baca atau anda baca? Abu Zaid? Antum. Kalau anda baca langsung nih. Surah Al-A'raf ayat 180. 8. Jadi kita saling ini istilahnya supaya tidak monoton satu arah, kadang berbalik ke pendengar juga. Jadi supaya enggak ngantuk juga. Baik. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tarjim.
dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini salah satu dalil dalam Al-Qur'anul Karim tentang bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang maha indah, asmaul husna fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengannya, memohonlah kepadanya. Wa dharal ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah wa dharal ladzina yulhidu. Di situ kan kita mengetahui liang lahat itu lurus menyimpang sedikit, dikatakan lahat. Kalau yang di Pekanbaru kita saksikan itu syak, itu lurus di tengah mengecil ke bawah, mengecil, itu syak namanya. Adapun kalau di Sumatera Barat yang tanah-tanah kuning itu lahat namanya, dimiringkan. Seperti ini yulhidun, orang yang menyimpang, berarti menyimpang dengan nama-nama Allah. Jadi tinggalkan mereka. Wa dharal ladzina yulhiduna fi asma'i, orang-orang yang menyimpang di dalam memahami nama-nama Allah tersebut, maka tinggalkan. Dari sini kita memahami bahwasanya ada orang yang salah di dalam memahami Asmaul Husna. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Jadi nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap ma kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Adapun di dalam hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya Nabi SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Jadi sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, mi'atan illa wahida, 100 kurang 1. Man ahsoha dakhal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, maksudnya bukan menghafal yang kita saksikan misalnya melagu-lagukannya, bukan seperti itu, tetapi memang memahaminya, menghafalnya dan memahaminya dan menggunakannya di dalam doa. Misalnya kita minta rezeki, ya Razzaq, kita minta. Kita mohon ampun, ya Ghaffar, dengan nama-nama Allah yang maha indah. Jadi kita sebutkan, lalu kita gunakan dalam meminta di dalam doa kita. Dan itu memang itu dilakukan oleh para al-anbiya wal mursalin. Yang kita amalkan di setiap pagi dan petang, sayyidul istighfar. Perhatikanlah, disanjung Allah dahulu. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Itu disanjung Allah yang telah menciptakan kita. Diakui semuanya. Nikmat dari Allah, wa abu bizzambi, dan kita akui juga, ya Allah, hamba telah berdosa. Faghfirli, baru diminta lagi, maka ampunilah kami. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang bisa mengampuni dosa. Nabiullah Yunus alaihissalam yang kita ketahui berada di kegelapan perut ikan sekian lamanya. Di kegelapan itu maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perhatikan, disebutkan Allah dulu, la ilaha illa anta, disanjung Allah Subhanahu wa taala, baru diminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kita berdoa. Perhatikan Nabi SAW menyanjung Rabbuna Jalla wa Ala, baru dia meminta, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Jadi disanjung Allah dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, baru kita minta permohonan kita. Begitulah di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlahnya ini kita langsung ujian. Ada santri baru langsung diuji. Bagaimana? Berapa jumlah nama-nama Allah? 99. Lebih maksudnya 100 mungkin, 200 mungkin, atau tak terhingga. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsanta. Jadi Allah itu memiliki nama-nama yang sangat banyak, tak terhingga.
Sahih, benar. Yang 99 itu yang diberitahu, yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil Rabbuna Jalla wa Ala hanya memiliki, dibatasi, apalagi orang-orang yang Asy'ariyah. Kita jelas harus menjelaskan, akan diketahui oleh umat, karena mayoritas kita di kaum muslimin di negeri kita mengatakan bahwa aswaja yang sebenarnya itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Hanya meyakini 20 sifat 20 wujud, qidam, baqa, dan segalanya yang dulu pernah dipelajari di sekolah-sekolah. Alangkah miskinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya sebagaimana hadis Nabi SAW yang doa, yang orang Nabi SAW di doa yang pelipur lara itu, yang panjang, doa yang panjang, yang kutipannya as'aluka isman huwa laka samaita bih nafsak, yaitu aku meminta dengan namamu yang engkau menamakan dirimu dengan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan yang beliau namakan dirinya sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitab engkau. Istilahnya Allah menurunkan namanya, sifatnya di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kepada seseorang dari makhlukmu yang telah engkau ajarkan, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan yang telah engkau simpan di dalam ilmumu yang ghaib. Itu dia, yang tiada terhingga itu yang telah Allah simpan di dalam ilmunya yang ghaib. Jadi tidak semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ilmunya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kami memberikan ilmu itu kecuali sedikit. Jadi yang kita ketahui ini sedikit. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita telah mempelajari bersama juga di bab syafaat, kita pelajari ketika syafaatul uzma, orang-orang berbondong kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa agar ditegakkan hisab. Lalu semuanya menolak karena kesalahan yang telah mereka kerjakan. Lalu datanglah manusia berbondong kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menuju ke arsy Allah Subhanahu wa taala, bersujud dengan sujud yang lama dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian, diilhamkan Nabi SAW dengan pujian yang tidak pernah Nabi ucapkan ketika di dunia, yang sangat lama. Sehingga Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Jika engkau meminta, maka akan dikabulkan, dan jika engkau memberi syafaat, maka akan diberikan. Jadi itulah mengenai Asmaul Husna, dan ini telah kita bahas kaidah bagaimana Ahlus Sunnah memahaminya, lalu bagaimana orang-orang yang menyimpang memahaminya telah kita singgung. Mungkin kita tidak seluruhnya membahasnya, akan kita singgung secara sedikit agar kita bisa memahaminya kembali. Taib, ini baru muqaddimah yang di dalam bab ini ada beberapa dalil dibawakan oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam surah Ar-Ra'd. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Abdul Razzaq di dalam musannafnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga menyebutkan, dan bagaimana orang-orang Quraisy mengingkari sifat Allah Ar-Rahman. Jadi ada empat dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Tafadhal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yakfuruna bir-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Artinya, dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Ar-Ra'd
ayat 30. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 30 itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum yakfuruna birrahman. Jadi mereka itu kafir terhadap Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Dan katakanlah, dialah Rabbku, Tuhanku, tiada sesembahan yang hak selain Dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini berkenaan bahwasanya, dan ini diketahui dalam kitab-kitab tafsir, bahwasanya orang-orang musyrik dahulu, orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari dengan angkuh nama Ar-Rahman dan tidak mengakui bahwasanya Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, sehingga ditolaknya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjelaskannya. Jadi kata-kata Ar-Rahman ini adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah yang perlu kita ketahui, bahwa setiap nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna, itu sifat Allah. Dan tidak setiap sifat itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya. Jadi misalnya Allah Maha Pengasih, itu sifat Allah Maha Pengasih. Allah memiliki nama Ar-Rahman, lalu Allah sifatnya itu. Dan ada juga sifat itu yang bukan nama Allah. Ada juga sifat itu, dan ini untuk lebih jelasnya dulu pernah dibahas di pembahasan Qawaidul Muslah. Kitab Qawaidul Muslah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Itu dijelaskan kaidah-kaidah untuk memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dan dijelaskan orang-orang yang menyimpang dalam pemahamannya, dalam memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Jadi secara garis besar itu ada yang menolak secara keseluruhan. Jadi golongan di dalam agama Islam, sekte, kelompok, firqah yang menolak keseluruhan, Jahmiyah, seperti Jahmiyah, itu tidak satupun beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dia mengatakan jika Allah memiliki sifat seperti ini, berarti sama dengan makhluk. Anggapan mereka, maksudnya dia mensucikan Allah. Allah tidak sama dengan makhluk, tetapi dia mengingkarinya, wah Allah tidak mempunyai sifat ini, Allah tidak mempunyai sifat ini. Seandainya itu sama, berarti ajasam, Allah itu memiliki anggota tubuh katanya, seperti manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang turunannya mengimani sebagian dan mengingkari sebagian, seperti Mu'tazilah, seperti yang turunan-turunan yang kita ketahui, Qadariyah dan segala macamnya. Dan mereka itu meyakini sebagian, mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Seperti Asy'ariyah, seperti itu juga, mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Jadi ini memang butuh waktu khusus, kajian khusus mengenai asma wa sifat, karena ini dan diwanti-wanti juga pada di matan ini. Kata Ali bin Abi Thalib, hati-hati terhadap menjelaskan asma wa sifat. Terkadang orang tidak memahami, orang akan menganggap bahwasanya apa yang telah Allah turunkan dan Nabi SAW sampaikan itu bohong, karena tidak pas kita untuk menjelaskannya. Jadi kita hanya menyinggung bagian-bagian kecil yang mudah-mudahan dengan bagian tersebut kita bisa memahaminya. Lalu yang ketiga adalah kelompok yang mengimaninya, bahwasanya harus diterima, ditetapkan bahwasanya begitulah seadanya sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditaktil, ditolak, tanpa ditakhif, dibagaimanakan, tanpa ditamtsil, dipermisalkan, tanpa ditakhif, ditanyakan bagaimananya. Jadi sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam cara memahaminya juga ada berbeda-beda. Ada yang metode tauhid, bukan tauhid ya, tauhid. Jadi dia menerima bahwasanya Allah itu memiliki sifat ini, nama ini, dikarenakan, tetapi dia tidak tahu mana. Itulah sesuai lah. Kita tidak mengetahuinya, bagaimana kaifiatnya, bagaimana ininya. Seolah menerima tetapi tidak tahu bagaimana, tidak memahaminya. Yang kedua yang muta'attilah, yang menolak tadi. Lalu yang ketiga Ahlussunnah, bedanya dengan yang memahami tauhid, yaitu
Ahlus Sunnah paham bahwasanya Allah benar-benar Ar-Rahman Maha Penyayang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya benar istiwa sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai masalah-masalah itu Ahlus Sunnah mengimaninya karena Allah sendiri yang mengabarkan tentang dirinya dan Nabi SAW yang diutus yang menyampaikannya. Taib. Jadi pernah kita permisalkan dahulu untuk mengetahui sesuatu itu ada beberapa yang harus kita ketahui bahwasanya pertama yaitu melihat langsung. Yang kedua yang semisal dengan sesuatu tersebut. Yang ketiga memang khabar yang sahih. Yang pertama misalnya tentang Allah Subhanahu wa taala yang melihat langsung, la abadan, tidak ada. Tidak akan ada selama-lamanya di dunia orang yang melihat Rabbun Najala. Ya, berarti yang metode ini gugur, tidak diakui. Yang kedua adalah orang yang semisal maksudnya yang setara dengan Allah, dan Allah membantah laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Laisa kamitsli syai'. Jadi seandainya tangan dikatakan tangan, ya sesuai dengan, jangan kita bayangkan tangan makhluk. Itu menyamakan namanya. Dan jangan ditakwil, karena ada orang hari takwil karena dia menyamakan dengan makhluk akhirnya ditakwil. Tangan di situ, yadun di situ maksudnya adalah kekuasaan. Ditakwil, dipalingkan maknanya. Jadi di sini butuh konsentrasi, jangan dianggap sesuai dengan kebesaran, jangan dibayangkan dimisalkan dengan makhluk. Dan dipermisalkan tangan, jangankan tangan dengan yang maha agung, yang maha pencipta, sesama makhluk berbeda. Contoh, monyet punya tangan, manusia punya tangan, itu berbeda. Tangan monyet bagaimana, tangan manusia bagaimana. Lalu bagaimana dengan yang Allah sebutkan tentang dirinya, tentu tidak sama dengan makhluk. Kita punya kaki, meja juga punya kaki, berbeda kakinya. Jadi memahaminya seperti itu, jangan disamakan dengan makhluk. Jadi untuk memahami asma wa sifat, pegang dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11 itu, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus, karena orang itu mengatakan, yang kelompok yang menolak itu, tidak ada yang sama dengan Allah. Berarti semua sifat Allah itu ditolak semuanya. Karena enggak ada sama dengan Allah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah memahaminya. Allah mengatakan dirinya, tentang dirinya, lalu Nabi menyampaikan tentang Rabbun Najala wa'ala, ya diterima sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu sedikit untuk mengingatkan kembali bagaimana kita memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Jadi orang-orang yang demikian, orang-orang ahli ta'til itu menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala suatu zat yang tidak serupa dengan zat-zat lain. Adapun ahli sunnah mengatakan itu mereka menetapkan sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut dan Rasulnya menyifatkan kepadanya. Jadi itu bedanya orang yang menolak dengan orang yang menetapkan. Jadi harus diyakini, diimani sesuai dengan kesempurnaan, tidak ada cacatnya sedikit pun. Jadi nama Allah yang maha indah, sifat Allah yang maha tinggi, tidak ada cacat sedikit pun, sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, dari keterangan, jadi banyak diterangkan oleh pensyarah di sini bagaimana orang-orang, dan itu diusung oleh Jahmiyah, itu pengusungnya Jaham bin Safwan. Dari kata-kata Jaham itu maka muncullah sekte Jahmiyah. Dan mengenai sekte-sekte yang beginilah yang ada firqah, maksudnya firqah dalam Islam. Jadi bukan masalah fi'liyah tetapi masalah i'tiqadiyah, i'tiqad, keyakinan.
Dan ini yang dikatakan 73 golongan tersebut bukan masalah fi'liyah, si fulan berkunut, ini tidak berkunut, bukan masalah itu, tetapi masalah i'tiqad, masalah keyakinan, masalah keimanan. Itu yang sehingga ulama keras dalam masalah ini. Ulama keras dalam masalah ini, dan para ulama pun telah menegakkan penanya di zamannya. Para ulama rahimahumullah menegakkan penanya selain di mimbar-mimbar, di majelis-majelisnya, juga dalam tulisannya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu dalam kitabnya Ar-Raddu Al-Jamiyah, Jahmiyah, jadi menolak Jahmiyah, Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga dengan putranya, itu menulis kitab Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menulis kitab As-Sunnah. Itu membantah orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah yang maha tinggi dan sifat-sifat Allah yang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kemudian kitab Al-Haidah. Jadi banyak yang mana di sini beliau menolak keyakinan dari Bishr Al-Mirisi. Kemudian kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Khuzaimah Asy-Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, juga membantah orang-orang yang menyimpang tersebut. Umar bin Abdul Bar dan banyak ulama-ulama yang membantah di zamannya, dan itu tetap ada. Kemudian di zaman berikutnya ada Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, itu juga membantah. Kemudian Syekhul Islam itu membantah orang-orang di zaman tersebut. Kemudian di zaman kita juga orang-orang yang menyimpang terhadap itu, dan disinilah yang susahnya kita di Indonesia, karena telah lekat, telah menempel di dalam keyakinan orang kaum muslimin di Indonesia bahwasanya mazhab kita mazhab Imam Syafi'iyah. Lalu akidah kita Asy'ariyah, dan tasawuf kita Al-Ghazali, dan itu diyakini semua kaum muslimin yang ikut di dalam tersebut, dan mayoritas mereka. Dan datanglah orang-orang pelajar, guru-guru kita mengusung akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka mengatakan bahwa inilah beginilah. Seolah-olah yang aswaja, yang asli ada Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Sementara yang diusung oleh orang-orang yang telah belajar di kota Nabi atau di negeri-negeri yang lainnya, ini membawa akidah bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain dalam memahaminya. Nah, jadi ini perjuangan yang berat, akan tetapi yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu mudah diterima. Kebenaran itu mudah diterima asalkan kita jelas menyampaikannya. Jadi kalau tidak ada kapasitas kita menyampaikannya, misalnya kita kurang dalam memahaminya, nasnya tidak ada, enggak usah, karena akan membahayakan lalu serangan balik yang akan mengatakan beginilah. Taib. Kemudian wa fi sahih, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Ali berkata, hadithu an-nas bima ya'rifuna aturidu na'an yukadzaba jaballahu wa rasuluhu. Artinya, tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti. Apakah kalian ingin bahwa Allah dan Rasulnya didustakan atau dituduh tidak benar? Taib. Kemudian muallif membawakan wa fi Sahih Al-Bukhari qala Aliyun. Jadi diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, yang paling tersahih di permukaan bumi ini, di kolong langit ini sesudah Al-Qur'anul Karim adalah Sahih Al-Bukhari. Qala Aliyun, berkata Ali, maksudnya Amirul Mukminin Abul Hasan, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, haditsun nasa bima ya'rifun. Jadi sampaikanlah, berkatalah kepada manusia, bertuturlah kepada manusia dengan apa-apa yang mereka mengerti.
aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya diingkari? Jadi harus kita lihat mad'u kita atau orang yang kita ajak berbicara, apakah kira-kira dia paham dengan apa yang akan kita sampaikan. Nanti dia khawatirkan maksudnya kita menyampaikan firman Allah dan hadis Nabi SAW, mereka tidak memahami, akhirnya tidak benar ayat ini, tidak sah hadis ini, padahal itu sah. Jadi harus diperhatikan apa yang kita sampaikan, dan harus diperhatikan juga terhadap orang yang menerimanya. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, jika perkataan kita, tutur kata kita tidak dipahami, nanti aturiduna yukadziballahu wa rasuluh, nanti apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya diingkari? Nah, itu bahaya dari sesuatu yang apabila kita lihat orang itu tidak paham apa yang kita maksudkan. Kemudian karena di masa ini juga ada, pada masa Ali bin Abi Thalib itu banyak berseliweran kisah-kisah, hikayat yang belum dipisahkannya, mana yang benar riwayat ini dari Nabi SAW, sahihnya, dhaifnya itu belum ada di zaman Ali bin Abi Thalib, belum ada dipisahkan. Jadi masih banyak bercampur cerita Israiliyat, kisah-kisah, dongeng-dongeng, hikayat-hikayat, mana yang hadis Nabi itu masih belum dipisahkan ketika itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib keluarlah perkataan beliau, mana yang hikayat, mana yang dongeng, mana yang cerita, mana yang hadis Nabi, itu belum dipisahkan ketika itu. Baik, kita azan dulu. Insyaallah setelah azan akan kita lanjutkan. Fadhal.
hayya 'alal falah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, tadi kita telah membahas bagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yaitu untuk agar tidak orang salah memahami, maka sesuatu yang tidak bermanfaat jangan disampaikan. Jadi cukup yang bermanfaat seperti halal atau haram atau hukum-hukum yang lainnya yang akan mendatangkan buah amal, itu yang disampaikan. Karena sesuatu yang menyibukkan, yang terjadi bantah-bantahan, maka itu tidak boleh disampaikan ketika di zaman pemerintahan beliau. Begitu juga di zaman Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bahwasanya di zamannya sama juga, karena tidak ada jaraknya dengan Ali bin Abi Thalib, mirip-mirip juga bagaimana keadaan kaum muslimin ketika itu. Maka beliau berkata, tidak ada yang boleh berbicara atau bercerita kecuali amir atau orang yang ditugaskan. Nah, begitu sampai menjaga agar tidak sembarangan. Wacana di negeri kita yang diusung oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya seorang yang berbicara terhadap agama Allah Subhanahu wa taala itu harus ada sertifikasinya. Bagus, akan tetapi standarnya bagaimana? Siapa yang menilai sertifikasi itu layak dalam menyampaikan agama Allah atau tidak? Itu permasalahannya. Seandainya menurut suatu keyakinan tertentu itu tidak boleh. Maksudnya kan hanya timnya, misalnya timnya rupanya akidahnya caranya begini, tentu dengan sesuai itu. Jadi standarisasi maksudnya bagus, agar yang berbicara itu betul-betul sudah disaring, yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi prosesnya itu belum pada tempatnya. Mudah-mudahan ada suatu masa yang berbicara itu memang harus ada sesuai dengan yang disyariatkan. Maksudnya yang disampaikannya itu betul agama Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang dari cerita-cerita, mimpi atau segala macamnya. Yang itu merusak agama itu sendiri. Dan itu yang anehnya, kita heran. Yang herannya kita, orang pun banyak juga pengikutnya, bahwasanya dia bermimpi begini, lalu dia mengatakan Nabi SAW hadir di dalam acara ini, lalu Nabi begini memegang lututnya, dan macam-macam yang aneh-aneh, yang kita pun kok bisa ada juga pengikutnya. Dan alhamdulillah sekarang tidak viral lagi. Inna maqali. Itu beberapa bulan yang lalu. Kan aneh, ada juga yang bisa bahasa semut, bahasa ini, entah apalah. Aneh kita dengan agama ini kalau tidak didasari dengan ilmu. Maksudnya jelas nas yang disampaikan. Taib. Kemudian yang berikutnya Abdul Razzaq An-Ma'mar. Taib. Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya Tawus, dari Ibnu Abbas, bahwa ia melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Karena merasa keberatan dengan hal tersebut,
Maka Ibnu Abbas berkata, "Ma faraku haulai yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahdikuna inda mutasyabihi." Artinya, apa kekhawatiran mereka itu? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam atau jelas pengertiannya, tetapi mencelakakan diri karena merasa keberatan ketika dibacakan nas yang mutasyabih, sulit difahami. Taib, di sini disebutkan waraul Abdul Razzaq an Ma'marin an Ibn Tawusin an abihi an Ibn Abbasin annahu ra'a rajulan intafada lima sami'a hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Jadi Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya yaitu Tawus, dari Ibnu Abbas bahwasanya ia melihat seorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW istingkaran lidzalik. Jadi lalu dia mengingkarinya faqal mau faraqu haula. Jadi apa kekhawatiran mereka itu? Yajiduna riqatan inda muhkamih. Jadi yang mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam, maksudnya yang jelas. Kemudian wa yahlikuna inda mutasyabih. Lalu tetapi mereka orang-orang tersebut merasa keberatan mereka ketika dibacakan nas yang mutasyabih, yaitu yang sulit dipahami. Kita pelajari sanad-sanad rawi yang dibawakan pada riwayat ini. Warau Abdul Razzaq meriwayatkan, maksudnya adalah nama beliau Ibnu Al-Hamam As-San'ani, orang Yaman, Al-Yamani, penduduk Yaman. Dan negeri San'an, kita mengetahui bagaimana negeri San'an di zamannya itu Imam Abdul Razzaq As-San'ani dikenal dengan itu. Jadi beliau mempunyai banyak karangan, salah satu ulama hadis, dan yang banyak meriwayatkan dari beliau adalah Ma'mar, yang beliau meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid. Beliau ini salah seorang dari sahabat Ibnu Shihab Az-Zuhri, dan dia adalah guru dari Abdul Razzaq. Jadi ia banyak meriwayatkan darinya. Kemudian an Ma'mar. Siapa Ma'mar? Ma'mar adalah Abu Urwah bin Abi Amr Rashid Al-Azdi Al-Harrani Al-Yamani, salah seorang yang alim dari sahabat Muhammad bin Shihab Az-Zuhri dan banyak meriwayatkan darinya. Kemudian an Ibn Tawus, dari Ibnu Tawus, anaknya Tawus yang bernama Abdullah bin Tawus Al-Yamani. Jadi Ma'mar berkata tentang Ibnu Tawus ini, Abdullah bin Tawus, ia adalah orang yang paling mengetahui tentang bahasa Arab. Ibnu Uyainah mengatakan ia meninggal pada tahun 1322. an Ibn Tawus. Kemudian an abihi, siapa bapaknya? Itu Tawus sendiri, Tawus bin Kaisan Al-Janadi. Jadi dia seorang Imam Tawus. Jadi dia seorang imam yang ahli tafsir yang alim. Sedikit ada riwayat tentang ini, bahwasanya Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri yang berkata, Imam Az-Zuhri berkata ketika dia mendatangi Khalifah Abdul Malik bin Marwan, jadi salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan, lalu ia bertanya, dari mana anda datang wahai Zuhri? Jadi khalifah bertanya kepada Imam Az-Zuhri, dari mana engkau datang wahai Zuhri? Lalu Imam Az-Zuhri berkata, dari Makkah. Jadi Imam Az-Zuhri itu datang dari Makkah. Ia bertanya, siapa yang kamu serahi untuk menjadi tokoh penduduknya? Nah, jadi siapa tokohnya? Lalu Az-Zuhri berkata, yaitu Atha bin Abi Rabah. Lalu ditanyakan oleh Abdul Malik bin Marwan, dia dari bangsa Arab atau dari golongan budak? Lalu dijawab oleh Az-Zuhri, dia dari budak. Lalu ia bertanya, dengan dasar apa yang menjadi pemimpin di sana? Apa dasarnya? Lalu dijawab oleh Az-Zuhri, atas dasar ketaatannya dalam agama dan ia periwayat hadis. Ia berkata, sesungguhnya ahli agama dan ahli riwayat patut untuk menjadi pemimpin. Nah, itu. Kemudian ia bertanya lagi, lalu siapa pemimpin ahli Yaman?
orang-orang Yaman siapa pemimpinnya? Dikatakan oleh Az-Zuhri Taus bin Kaisan. Nah, ini dia. Jadi maksud dari kisah yang riwayat yang kita bawakannya, siapa Taus itu? Taus bin Kaisan. Ia bertanya, ia dari bangsa Arab atau dari budak? Dijawab oleh Imam Az-Zuhri, dari budak. Lalu ditanyakan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dengan dasar apa yang menjadi pemimpin mereka di Yaman tersebut? Apa dasarnya dia menjadi pemimpin? Tadi Atha bin Abi Rabah tadi tentang ilmunya dengan agama, dedikasinya, lalu meriwayatkan hadis. Lalu Taus bin Kaisan ini dengan dasar apa? Lalu dijawab, yaitu sebagaimana Atha dijadikan pemimpin. Nah, jadi Taus bin Kaisan dijadikan pemimpin sebagaimana Atha bin Rabah dijadikan pemimpin di Mekah. Lalu dijawab oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ia patut mendapatkan kedudukan tersebut. Lalu ditanyakan tentang penduduk Mesir, siapa penduduk Mesir? Lalu Imam Az-Zuhri menjawab, Yazid bin Habib. Lalu ia bertanya kembali, dari bangsa Arab atau dari budak? Jadi ada dua tadi, Mekah, Yaman itu budak semuanya, pemimpinnya. Bekas budak maksudnya, bukan budak dari golongannya. Orang merdeka, orang bangsa Arab atau yang merdeka atau budak. Jadi dulunya budak. Maula atau maula biasanya bekas budak itu maula. Aku menjawab, kata Zuhri, dari budak. Lalu bertanya, siapakah tokoh Syam? Ya, jadi dari Mesir itu budak juga. Lalu Syam, ku jawab Makhul. Dari mana? Apakah Arabkah dia, dari orang Arabkah, dari golongan orang budakkah? Lalu dijawab, dari golongan budak. Kemudian mana Jazirah lagi. Tadi sudah Syam, kemudian Jazirah. Az-Zuhri menjawab Maimun bin Mihran. Lalu dia berkata, dari bangsa Arab atau dari golongan budak? Az-Zuhri menjawab, dari budak. Ia bertanya, siapa pemimpin penduduk Khurasan? Jadi ditanyakan semua negeri-negerinya. Az-Zuhri menjawab, Ad-Dahak bin Muzahim. Ia berkata, apakah dia dari Arab atau budak? Zuhri menjawab, budak. Jadi semuanya budak-budak semua, yang maksudnya maula, yang dahulunya budak. Lalu bertanya, siapa pemimpin penduduk Basrah? Imam Az-Zuhri menjawab, Al-Hasan Al-Basri. Ia bertanya, dari bangsa Arab atau dari budak? Az-Zuhri menjawab, dari budak. Ia berkata, celakalah engkau. Jadi budak semua, yang dahulu budak. Pemimpin sekarang, di zaman itu jadi pemimpin dia. Baik itu di Mekah, di Yaman, di Mesir, di Khurasan, yang di sini di Basrah. Imam Hasan Al-Basri itu mantan budak, dahulunya budak. Kemudian dia bertanya, siapa pemimpin penduduk Kufah, negeri Kufah? Az-Zuhri menjawab, Ibrahim An-Nakhai. Ia bertanya, dari bangsa Arab atau dari golongan budak? Az-Zuhri menjawab, dari Arab. Baru di Kufah Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, baru dia orang Arab yang tidak dari budak. Lalu berkata, wahai Zuhri, kamu telah membuatku lega, kata khalifah, karena ada yang selain budak menjadi pemimpin suatu negeri, amirnya, pemimpinnya, yaitu di Kufah, yaitu seorang ulama yang kita ketahui, Ibrahim An-Nakhai. Dia orang Arab yang sebelumnya tidak termasuk dari golongan budak, dan itu membuat Khalifah Abdul Malik bin Marwan, engkau telah membuatku lega. Ternyata ada juga yang jadi pemimpin itu dari golongan orang Arab. Sehingga ketika mereka berkhutbah di atas mimbar-mimbar, sedangkan orang yang jadi kalau seandainya budak semua, yang mantan budak semuanya, sementara yang mendengarnya adalah orang-orang Arab yang dahulunya istilahnya terhormat. Sementara yang berbicara adalah maula, mantan budak. Akan tetapi ada satu yang dari Kufah, Ibrahim An-Nakhai, itulah yang terobati apa yang membuat sesak Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ternyata masih ada yang dari Arab. Lalu Imam Az-Zuhri berkata, wahai Amirul Mukminin, akan tetapi itu adalah agama. Imam Az-Zuhri di sini, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, akan tetapi ini dalam masalah agama, barang siapa yang menjaga agama tersebut, maka ia akan menjadi pemimpin. Jadi kalau kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak insyaallah dengan agama Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin, maksudnya dalam urusan agama. Dan barang siapa menyia-nyiakannya, maka ia akan jatuh. Ada riwayat yang
riwayat dari Umar bin Khattab. Entar dulu. Ini dia. Jadi Umar bin Khattab meriwayatkan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ini dia, anna Nabi SAW qala innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah mengangkat, meninggikan derajat dengan kitab ini. Jadi orang tersebut akan ditinggikan dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengannya juga, itu dengan Al-Quranul Karim. Tentunya itu yang dimaksud oleh Imam Az-Zuhri, yaitu dengan perkara ilmu agama, Kemudian Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas kita mengetahui bahratul ilm, samudranya ilmu, dan beliau adalah mufassir dari generasi sahabat, ahli tafsir dari generasi sahabat. Dan Nabi SAW pernah mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimut ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dengan agama dan pahamkanlah dia dengan ilmu tafsir. Ma faraqu haula, apa kekhawatiran mereka itu? Jadi dia bertanya di majelisnya, apa yang dikhawatirkan mendengar ayat-ayat muhkam tersebut? Seolah ada ketakutan dari mereka. Lalu mengenai ayat-ayat mengenai sifat, hadis-hadis mengenai sifat, seolah-olah mereka mengingkarinya. Kemudian begitu juga dengan hal-hal yang lainnya, dan ini dijelaskan nanti bisa dilihat dalam surah Ali Imran, bahwasanya ada orang yang hanya mengimani yang muhkam saja. Nanti dalam surah Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jadi sesungguhnya dialah yang telah menurunkan kitab itu, diantaranya ada ayat-ayat yang muhkam dan ada juga yang diantaranya yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'u ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah. Akan tetapi di sini warasikhuna fil ilm, orang yang rasih kokoh ilmunya, yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina. Jadi orang yang kokoh keilmuannya, dia beriman baik itu ayat muhkamat maupun mutasyabihat, dan dia meyakini juga bahwasanya semuanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi harus diimani baik itu ayat yang muhkam maupun mutasyabihat. Jadi tidak boleh hanya muhkam yang pokok yang jelas saja. Adapun yang samar-samar seperti sifat Allah itu diingkari, itu tidak boleh. Semuanya harus diimani sebagaimana kita jelaskan tadi. Orang-orang yang mengingkari seperti orang Quraisy mengingkari sifat Ar-Rahman nanti akan dibahas juga pada bagian akhir insyaallah. Baik. Jadi ada banyak pendapat ulama tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kita ambilkan satu saja, tidak kita nukilkan seluruhnya. Bahwasanya Abdullah bin Ahmad, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, lalu tentang ayat-ayat muhkamat, lalu dijelaskan di sini bahwasanya ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, dan mutasyabihat itu yang muhkam itu adalah yang pokok-pokok isi Al-Quran. Jadi pembuka surat, misalnya Alif Lam Mim, kemudian zalikal kitab, Alif Lam Mim, la ilaha illahu, yang pokok-pokok, dan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, larangan-larangan, dan sendi-sendi agama yang lainnya. Itu jelas ayat yang muhkam. Adapun yang mutasyabihat itu yang tidak ada penjelasannya. Jadi yang muhkam isinya, yang mutasyabihat yang seperti yang awal-awal tadi, Alif Lam Mim, Shad, Kaf Ha Ya Ain Shad, itu seperti mutasyabihat. Dan mengenai sifat-sifat Allah itu mutasyabihat juga. Maksudnya yang tidak jelas bagi orang yang awam, orang yang tidak mengetahuinya. Adapun orang-orang yang meyakini, yang kokoh ilmunya, maka dia mengimani sebagaimana ayat-ayat yang muhkam, begitu juga dengan ayat mutasyabihat. Ayat yang jelas, pokok-pokok yang jelas, halal, haram, sendi-sendi agama yang lain, dia beriman, dan beriman juga dengan ayat mutasyabihat. Dan ayat-ayat mutasyabihat diantaranya tadi awal-awal
yang ayat-ayat yang terpotong alif lam mim yang tadi dan ayat-ayat mengenai sifat Allah. Karena orang banyak tidak memahaminya dan tidak bisa mencernanya, seperti di hadis Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam akhir. Lalu mengatakan digunakannya logikanya, akalnya, lalu aras kosong. Lalu bagaimana di Indonesia sepertiga malam terakhir jam 3? Itu di negeri yang lain, belahan bumi yang lain itu siang katanya. Jadi menggunakan logikanya. Jadi yang seperti hal demikian, maka itu tidak dibolehkan di dalam agama kita. Taib. Yang terakhir, orang-orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah SAW menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkarinya. Maka terhadap mereka itu Allah memberikan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Artinya, dan mereka kafir kepada Ar-Rahman. Baik. Jadi ini mengenai ayat ini ada beberapa penjelasan di sini. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, kita mengetahui perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah, di mana Nabi dan para sahabat ketika itu ingin melakukan umrah, akan tetapi tidak dibolehkan. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yang mana ketika itu Umar mengingkarinya. Bukankah engkau Rasulullah? Bukankah yang engkau bawa benar ini? Enggak menerima Umar. Lalu datang juga ke Abu Bakar. Abu Bakar pun seperti itu juga. Sudah jalani saja apa yang terjadi. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu seolah-olah kata Umar kita kalah. Sementara itulah awal dari kemenangan kaum muslimin, dan itu akhir dari gencatan senjata yang di awal mulai di tahun kedua Hijriah di perang Badar sampai perjanjian Hudaybiyah itu perang terus itu. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah tidak ada terjadi, bahkan di tahun ke-8 Hijriah terjadi Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah. Jadi Umar ketika itu seolah kita rendah, dan ketika menulis ada jurus tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang kafir Quraisy Ar-Rahman Ar-Rahim dia namanya kui. Jadi dari Rasulullah Muhammad bin Abdullah Rasulullah gitu. Kalau kami mengetahui engkau Rasul sudah dari lama kami. Jadi hanya ditulis Muhammad bin Abdullah, sampai di situ saja, tidak ada Rasulullahnya. Jadi dari poin-poin tersebut seolah-olah banyak mengalahnya Rasulullah SAW, seperti Bismillahirrahmanirrahim tadi tidak ditulis Ar-Rahman Ar-Rahimnya, nama Nabi tidak ada Rasulullahnya, hanya Muhammad bin Abdullah, dan poin-poinnya yang kita lupa bagaimana isi poinnya. Itu seolah-olah menyudutkan, seperti orang yang orang Mekah pergi ke Madinah dipulangkan kembali, sementara orang Madinah pergi ke Mekah misalnya dia kembali kufur tidak dipulangkan. Pokoknya poinnya itu seolah-olah memenangkan orang-orang Mekah yang ketika itu masih kebanyakan dari agama paganisme. Kemudian ada juga bahwasanya ayat ini juga berkenaan ketika Nabi SAW sedang sholat, lalu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Rahman, Ya Rahim. Terdengar oleh orang-orang Quraisy, dia mendakwahkan bahwa Allah itu esa satu, tetapi dia memanggil yang lain. Ada juga Ar-Rahman, ada juga Ar-Rahim, berarti lebih dari satu. Maka disebutkan di dalam surah Al-Isra, nanti bisa dilihat ayat 110. Dalam surah Al-Isra ayat 110, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Jadi katakanlah, berdoalah, memintalah kepada Allah atau dengan Ar-Rahman. Jadi itu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi dengan apa saja yang kamu meminta, karena Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Baik. Lalu ada wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Isra ayat 110. Baik, itu yang bisa kita pelajari, bahwasanya
apabila ada orang mengingkari tentang nama-nama Allah yang Maha Indah atau sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi dari bab-bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, bahwa orang tersebut telah mengambil langkah kafir Quraisy di dalam memahaminya. Seperti orang Quraisy tidak memahami, tidak mau menerima Ar-Rahman. Tidak mau menerima Ar-Rahman, dan ketika Nabi di dalam salatnya berdoa ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, lalu bagaimana perkara hal Muhammad ini yang mereka mengajak mentauhidkan Allah Azza wa Jal, tetapi ada Ar-Rahmannya lagi, ada Ar-Rahimnya lagi, karena mereka tidak memahami bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Hukum yang bisa disebutkan di sini mungkin bisa digantikan oleh Pak Doni pada bagian akhir, kandungan pada bab ini. Fadhal. Kandungan bab ini menyatakan tidak beriman karena mengingkari atau menolak bagian dari asma dan sifat Allah. Kedua, tafsiran ayat dalam surah Ar-Rahman. Yang ketiga, jangan dituturkan kepada orang-orang apa yang tidak dimengerti oleh mereka. Keempat, alasannya hal tersebut bisa mengakibatkan tuduhan bahwa Allah dan Rasulnya tidak benar, meskipun tidak bermaksud demikian. 5. Ibnu Abbas menolak sikap orang yang merasa keberatan ketika dibacakan sebuah hadis yang berkenaan dengan sifat Allah dan menyatakan bahwa sikap tersebut mencelakakan dirinya. Demikianlah kandungan dari bab ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas di malam hari ini memahami bagi kita bahwasanya imanilah bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang maha indah, Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, kemahasempurnaannya, tidak ada cacat sedikit pun, bahwasanya itu benar-benar ada pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditaktil, ditolak, tanpa ditashbih, kemudian ditamthil, dipermisalkan, tanpa ditakyif, dan seluruhnya harus kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini bab ini di poin yang pertama, orang yang tidak mengingkari, maksudnya orang yang mengingkari, jangankan seluruhnya, sebagian saja yang dibawakan, satu saja diingkari, maka hukumnya yang sebagaimana dijelaskan tadi, berarti telah mengingkari, telah kufur dia terhadap apa yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya dan Nabi SAW telah sampaikan melalui hadisnya. Yang insyaAllah di bab yang ke-41 akan kita bahas bab berikutnya tentang orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, kufur nikmat, bagaimana nantinya dalam kesempurnaan tauhidnya, lalu bagaimana tentang apakah ini termasuk dari kesyirikan atau segala macamnya, insyaallah akan kita bahas di pekan yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.